Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya Doa Bapak kamu Ibu nih. yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ini? Alhamdulillah Baik, baik. Bu. Alhamdulillah Bu, baik. Aduh, tadi Ibu hampir kepleset masuk sawah. Kalian tadi lancar ya perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Lancar, Bu. Lancar, Bu. Oke. Lancar Bu. Ya, semoga kalian, Ibu harap kalian tetap semangat karena walaupun medan kita itu luar biasa, tapi itu bukan halangan, ya. Oke. Supaya kegiatan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah, mari kita berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas Pak Tian dipimpin doa. Ya, Bu. Oke, marilah kawan-kawan sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik, terima kasih. Coba sekarang siapkan dulu nih, persiapan dulu. Mana, keluarkan bukunya, keluarkan bahan ajar yang udah Ibu kasih kemarin. Ayo disiapkan peralatannya, alat tulisnya, Ya Bu, dan bentar Bu. lain-lain. Udah Ya, Bu. disiapkan? Ya, Bu. Udah Bu. Coba Ibu mau nanya, ada nggak di keluarga kalian yang punya saudara kembar? Nggak ada Bu. Nggak Ada, ada. Bu. Tapi pernah lihat saudara kembar kan? Ada. Bagaimana kemiripannya mereka? Ada yang mirip, ada yang enggak. Kalau yang kembar identik, kembar yang misalnya jenis kelaminnya sama, itu mirip Tetangga ya. saya itu kembar 3 Bu. Mirip banget yang 2 Bu. Tapi yang 2, yang 1? Yang satunya agak beda Bu dari ketiganya. Oh ya, jenis kelaminnya sama nggak Pak? Perempuan semua Bu. Oh ya. Terus nih, kalau kalian mirip. itu kalau pada anak kembar ya, mirip ya. Nah, kalau kalian amati nih sekarang dengan ibu kalian, kalian dengan bapak kalian, dengan kakaknya atau adanya, kira-kira kemiripannya nih lebih mirip mana dengan yang saudara kembar tadi? Mirip yang kembar Bu. Nah, terus sekarang coba nih pandangin di layar nih wajah-wajah Bapak Ibu. Ini kemiripannya kayaknya lebih tinggi atau lebih jauh nih kalau dibandingkan yang kasus Lebih 2 jauh sebelumnya? Bu. Jauh, Bu. Jauh, Bu. Kira-kira apa ya? Ada apa ya? Kok bisa terjadi seperti itu? Kok bisa ciri-ciri kita itu ada yang mirip-mirip, ada yang beda-beda gitu? Aku Coba tahu, menurut Bu, kalian. jawabannya, Bu. Apa, Bu? Gen. Coba. Oke, pintar. Berarti udah baca ya. Terus ada apa lagi? Ada gen ya. Kromosom. Gen itu seperti apa ya Bapak Ibu? Belum tahu ya? Nggak tahu apa ya? Supaya coba nih, kalian kan udah belajar tuh di rumah, belajar mandiri nih. Dari bahan ajar yang Ibu kasih sekarang, Ibu mau ngecek nih, mau ngasih pretest. Tes awal untuk ngecek kalian ini udah belajar belum ya di rumah. Nah, sudah tampil Bapak Ibu? Belum, nah, udah. Silakan siapkan HP kalian, buka WA, terus buka kontak Ibu. Cara mengerjakannya, kalian itu ketik setelah Ibu tampilkan soal, kalian ketik nomornya dan jawabannya, misalnya 1A, langsung kirim. Nanti ganti nomor 2, 2B, langsung kirim. Begitu ya, jadi nggak ada yang boleh ngedit jawaban, nggak ada yang boleh tanya jawaban ke teman samping. Harus apa? Jujur, sesuai kemampuan. Siap ya Bapak Ibu? Ya, Bu. Oke, soal pertama silakan, waktunya masing-masing 5 detik. Soal selanjutnya, silakan dikerjakan. Soal selanjutnya. Langsung kirim ya, nanti langsung ketahuan loh jawabannya. Yang keempat. Ini yang terakhir. Sudah? Sudah, Bu. Nah, silakan ditaruh lagi HP-nya.
Oke. Nilainya kecil. Kan belum tahu jawabannya, belum Ibu kasih tahu kuncinya. Oke, yang pasti jawaban kalian sudah terekam, nanti ketahuan nih. Tujuan pembelajaran di kegiatan ini, jadi nanti kalian akan melakukan identifikasi nih. Dan apa yang tadi sudah kalian tahu kan udah ada tuh yang tahu kromosom itu apa, gen itu apa. Nah, nanti kalian akan mengidentifikasi struktur kromosom pada LKPD. Setelah itu, kalian bisa mendeskripsikan struktur kromosom dengan jelas. Kemudian nanti kalian amati tuh gambar yang ada di LKPD tentang tipe-tipe kromosom. Ternyata kromosom itu ada beberapa tipe, bukan cuma satu. Kemudian diskusi dengan temannya sekelompok, terus dibedakan tipenya apa. Oh, kalau yang bentuknya seperti itu bagaimana, dan seterusnya. Terus selanjutnya kalian melakukan diskusi dalam kelompok. Dikaji tuh, cari dari berbagai literatur. Kira-kira nih antar makhluk hidup, misalnya tadi yang Ibu contohkan manusia. Gimana dengan makhluk hidup yang lain, tumbuhan, hewan, sama nggak sih jumlah kromosomnya? Nah, nanti akan kalian kerjakan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini banyak hal yang Ibu nilai loh, bukan cuman pretest dan post-test yang tadi kalian laksanakan dan akan kalian laksanakan tadi, tapi ada juga penilaian keterampilan. Keterampilan itu seperti apa? Misalnya nih, tadi kan nanti kan Ibu kasih LKPD, kalian terampil nggak mengamati, serius nggak mengamati, ini tuh Ibu nilai tuh, Ibu amati. Jadi serius, jangan main-main. Terus nanti kalian cari tuh jawaban-jawaban dari berbagai sumber, cari beneran. Nah, itu ada nilainya. Kemudian kalian tanya sama teman, diskusi, itu juga ada nilainya. Terus presentasi. Kalau presentasi, apalagi, tambah lagi, JOS itu ada nilainya. Terus, selain itu mengkomunikasikan. Jadi misalnya kalian mau bertanya atau menjawab, itu disampaikan. Jangan takut-takut, nggak boleh takut belajar di biologi. Kan gurunya baik, ya nggak sih? Oke, selain pengetahuan dan keterampilan, ada juga nih sikap kalian. Kalian punya sikap-sikap kan? Nah, dalam pembelajaran itu ada. Yang pertama yang tadi sudah kalian lakukan, pas pretest, yaitu ada nilai jujur. Terus disiplin. Disiplin itu kalau dalam belajar itu bukan berangkat telat ataupun tepat ya. Misalnya nih, lagi saatnya suruh menyelidiki masalah, ya diselidiki. Saatnya diskusi, ya diskusi. Saatnya presentasi tanya jawab, itu disiplin. Jadi jangan waktunya presentasi, kalian malah sibuk sendiri. Nah, itu nggak disiplin tuh yang seperti itu. Terus juga bertanggung jawab. Jadi nanti kalau dikasih tugas nih di kelompok, kamu bagian apa, kalian bagian apa, dikerjain sesuai dengan tugasnya. Terus menghargai pendapat teman, mungkin nanti ada jawaban yang beda, jawaban yang kayaknya tuh beda-beda dikit. Jangan langsung dijudge, itu salah. Tapi mari kita bandingkan, belajar bareng. Nah, di situ kalian harus menghargai pendapat orang. Terus kritis. Kalian itu harus melihat sesuatu sampai sedetil mungkin. Nah, itu kritis tuh. Jadi jangan cetek pemikirannya. Gitu ya, itu hal-hal yang akan Ibu nilai. Nah, sebelum memulai kegiatan, supaya kalian lebih semangat dan siap, Ibu ada sesuatu untuk melatih fokus. Jadi nih, Ibu akan bilang tepuk dan angka. Kalau Ibu bilang tepuk 1, berarti kalian tepuk 1 kali. Tepuk 2 berarti tepuk 2 kali. Tapi kalau Ibu cuma menyebutkan 1 tanpa kata tepuk, berarti jangan tepuk. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Siap ya. Bisa, Bu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Salah. Kalau Ibu cuman bilang 1, nggak ada kata tepuk, seharusnya nggak tepuk. Oke. Tapi kalau itu untuk melatih fokus kalian sudah siap. Nah, sekarang coba amati gambar. Tadi kan kita udah ngomongin ciri-ciri manusia ya. Ada rambutnya, ini rambutnya lurus, ada yang keriting, ada yang pirang, tangannya ada 2, ada yang mungkin tangannya enggak 2 gitu, kakinya. Nah, ini gambar manusia yang punya ciri-ciri tertentu yang berbeda dari makhluk yang lain. Terus ini ada gambar apa nih? Ayo pelajaran kelas 11 nih. Apa ini? Gambar sel, Bu. Hewan. Gambar sel. Sel Betul. hewan. Nah, kalau yang ini, yang C? Nih. Terus Kromosom. kromosom nih, terus kromosomnya diurai, terus nah itu kesemuanya itulah sesuatu yang mengkode atau yang nantinya itu mempengaruhi dengan ciri fisik yang tampak pada makhluk hidup.
Nah, supaya lebih jelas sesuatu itu apa, sekarang Ibu akan bagi kelompok dulu nih buat kalian supaya belajar mudah. Silakan ya berkelompok. Kelompok 1 ada Bu Sisna, Bu Desi sama Bu Iliani. Kelompok 2 ada Bu Fatma, Bu Fi, dan Pak Sihono. Kelompok 4-nya ada Pak Tian, Bu Heni, Bu Dinda, dan Ibu Rusmala. Nah, nanti tugas kalian di kelompok adalah yang pertama mengerjakan nanti kasihkan LKPD. Nah, di situ banyak gambar, banyak kasus, ada masalah. Kalian amati, kalian cari pemecahannya, terus nanti dipresentasikan. Tuh. Kemudian, nih, udah terbentuk kelompoknya? Sudah ya? Sudah, Sudah Bu. kelompok? Udah, Bu. Kan LKPD-nya dilihat sudah Ibu share ya tadi di grup WA kelas kita. Nah, tahap yang berikutnya, jadi di LKPD tersebut tadi sudah ada langkah-langkahnya tuh secara detail. Jadi kalian baca, kalian tuh disuruh ngapain, itu dilakukan. Nah, yang kalian lakukan nanti Ibu nilai. Jadi nanti Ibu keliling-keliling sambil ngamati. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan tanya. Bisa dipahami? Udah, Bu. Oke, silakan dimulai kegiatannya. Mengerjakan LKPD, identifikasi masalah, dan lain-lain. Kalau ada yang kalau ada yang ditanyakan ya. Baik, Bu. Pak Siono ada masalah? Aman? Aman, Bu. Aman, oke. Ini punya Bu Fit ya, udah benar. Nah, ya ini Bu Heni, ya ini benar Bu ya. Nah, ini jawabnya di sini Bu, di kolom yang ini. Nah, cari ya, sambil dicari-cari. Boleh di buku, Ini boleh di sumber buka internet, Bu. bacaan. Gimana Pak? Boleh buka internet, Bu. Boleh dong. Semakin banyak referensi, semakin bagus nanti analisisnya. Mungkin dari buku bahasanya agak beda. Dari bahan ajar yang Ibu kasih agak beda. Tapi intinya sama. Supaya kalian nanti bisa meramu dan membuat kalimat sendiri gitu. Jangan lupa dituliskan ya yang kalian selesaikan. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Masih dikerjakan ini, Bu. Oke. Ibu keliling ya, Ibu lihat-lihat. Bu Yupika, paham ya Bu Yupika? Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, nanti yang selanjutnya, tahap selanjutnya setelah selesai kalian melakukan pemecahan masalah di kelompok, kita akan diskusi dengan kelas yang kelompok yang lebih besar. Jadi nanti antar kelompok ada yang presentasi, yang tidak kebagian presentasi silakan kebagian bertanya, boleh menjawab. Jadi tidak harus semuanya presentasi. Keaktifan kalian bisa Ibu lihat dari kalian bertanya atau menjawab gitu. Jadi nggak hanya yang Ibu nilai, nggak hanya yang presentasi. Oke, coba dari 3 kelompok siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Ayo, kelompok berapa? Kami, Bu. Kelompok berapa? Sebut nama kelompoknya. Kelompok 3 tadi kan, Bu Dinda, kita kelompok 3 kan, Bu? Iya. Iya. Oke, sudah siap ya kita kan? Iya, Nah, Bu. iya. Kita kerja sama, Bu. Oke. Silakan ada salah satu yang memandu biar kita lebih tertib ya. Dipilih aja. Terus nanti dibagi secara merata yang presentasi, jangan satu orang. Silakan nanti Ibu bantu nih pakai slide PowerPoint, nanti kalian presentasikan. Kalau jawabannya sudah tepat, nanti Ibu tampilkan jawaban yang benar. Iya, Bu. Baik, Bu. Saya jadi moderator. Siapa yang Boleh. mau jadi ini? Silahkan, Bu Fatma. Bukan. Fatma. Dinda. Siapa tadi? Dinda. Saya Dinda, Pak Ono. Kami dengan Bu Heni kelompok 1. Ya. Silakan Pak kelompok Ono, 1 dan kelompok 2 nggak dicek juga konsentrasi. hasilnya.
Siapa tahu nanti yang presentasi ada yang salah, bisa tuh dikonfirmasi. Ono Ya. kelompok 9 sama saya. Oh, kelompok 9 saya ya, Bu. Nih kalau lupa nih saya bacakan lagi nih kelompoknya nih. Kelompok 1 ada Bu Sisna, Bu Desi, sama Bu Yuliani. Kelompok 2 Bu Fatma, Bu Upit, dan Pak Sihono. Nah kelompok 4 Pak Tian. Kelompok 3 Pak Tian, Bu Heni, Bu Dinda, dan Bu Rusmana. Ini yang presentasi berarti kelompok 3. Iya, Kelompok 1 dan tiga kelompok kan, 2 Ibu. disimak ya. Baik. Siap, Kalau Bu. ada yang salah bisa dikonfirmasi. Oke, silakan dimulai Bu Dinda di moderatori. Ya, makasih Bu sudah mempersiapkan waktu untuk kelompok kami. Baik, saya akan buka diskusi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang telah kami kerjakan bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan teman saya untuk memaparkan atau menjelaskan hasil diskusi kami. Saya persilahkan kelompok 1. Kelompok 3, Bu. Ya, kelompok 3, maaf Bu. Ya, silakan. Nanti disebutkan A itu apa, B apa. Kalau udah disebutkan baru saya tampilkan. Baru Ibu buka. Benar nggak jawabannya? Gitu. Iya, siap. Gimana Bu Dinda? Ya Bu. Yang presentasi ini bagian tugasnya apa dari kelompok 3 itu? Oh, saya akan... Bentar Bu. Kayak Bu, yang dijawab yang mana Bu ya? Yang jumlah kromosom ini Bu ya? Tadi udah Ibu share ya di grup. Itu ada 4 permasalahan. 3 permasalahan, tapi ada 1 masalah yang ada 2 halaman. Tadi sudah Ibu share. Bu Dinda, gimana? Ya gini Bu, jadi ini kelompok kami presentasinya pakai PPT atau gimana Bu? Atau langsung? Jadi kalian pegang LKPD, kemudian Ibu fasilitasi dengan PowerPoint. Nah, Bu Dinda sampaikan hasil identifikasinya, misalnya menurut kelompok kami, A itu adalah apa? Nanti saya tampilkan, benar nggak jawabannya gitu. Oh iya, oke Bu, seperti itu. Jadi yang dipresentasikan LKPD-nya, silakan. Oke, baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan itu mulai dari identifikasi pertama. Saya ini aja Bu, saya mempersilakan teman yang inti kelompok kami yang lain aja ya. Maksudnya tempat satu kelompok yang menjelaskannya. Saya nanti Bu. Oh ya, ya Bu Heni. Ya, nomor 1 itu Bu, telosentrik. Bentar Bu, yang slide yang ini dulu. Yang masalah pertama dulu. Gambar Bu Heni. Saya jadi Bu. Ya, Pak Tian boleh, juga Pak Tian. Boleh. Ya, pokoknya di kelompok itu saling membantu lah siapa yang siap duluan. Dari hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami berdasarkan gambar yang Ibu Kuati tampilkan. Jadi yang pertama yang A itu gambar kromosom. Wah, benar. Selanjutnya. Benar Bu. Kemudian yang kedua yang B itu merupakan gambar sentromer. Betul. Terus yang C itu merupakan gambar kromatik. Benar Bu? Ya, benar. D kromatin, kemudian yang E nukleosom, kemudian yang F histon, G DNA, dan yang terakhir adalah gen Bu, yang H gen. Nah, coba amati lagi gambar ini. Tadi di gambar di awal, kalian udah tahu tuh ada kromosom, kemudian kalau kromosom diurai, ternyata ada bagian-bagian yang lebih spesifik lagi. Oh, ternyata bagian-bagian itu punya nama-nama sendiri, punya bagian-bagian tersendiri. Tapi dari keseluruhan ini, pada intinya mereka semua itu adalah satu kesatuan
yaitu materi genetik gitu. Jadi kalau materi genetik, kromosom juga materi genetik gitu. Gen ada di mana nih? Gen ada di mana nih? Ada di Di mana? kromosom. Ada di Tampilan PowerPoint-nya di ini nggak terlihat, Bu. di mana? Nggak ada. Tampilan PowerPoint-nya Ibu PTT. Yang lain kelihatan nggak? Enggak, Bu. Hitam, Bu. Oh, hitam. Masih hitam ya? Enggak, Bu, enggak muncul. Sudah? Sudah muncul? Belum. Masih hitam, Bu. Mungkin Belum, Bu. jaringannya, Bu. Oh iya paling ya Bu, coba. gambarnya nggak tampil, Bu. Kalau ini tampil nggak? Kalau ini kelihatan nggak? Nggak ada, Bu. Enggak, Nggak ada, Bu. Oh, coba Ibu stop share dulu ya. Atau gini aja Iya, deh, Bu. sambil menunggu ini Ibu bantu pakai PPT, silakan presentasi pakai LKPD kalian aja, jadi langsung dibacakan. Itu kan ada huruf-hurufnya Siap, kan? Bu. Iya. Boleh Latihan lanjut dilanjutkan, aja tadi, Pak. dilanjut masalah yang berikutnya. Ya, Ya, baik. Berikutnya masih Pak Tian atau Bu Heni, Boleh, kelompok kita, atau Bu Rusmala? Masukin pula, videonya. Bu Heni atau Pak Tian atau Bu Rusmala? Latihan nanti yang Latihan lanjutkan dulu. Oh ya. Jadi tadi kita mengamati gambar, kemudian kita tahu tapi kita belum tahu berdasarkan apa namanya, berdasarkan Tipe diskusi kelompok kromosom kami. sekarang, Bu, ya. definisinya dulu Bu, tadi kan sudah Ya, tahu tuh definisinya struktur-strukturnya. dulu. Sekarang Berdasarkan, konsepnya. Apa sih kromosom, ya, apa sih berdasarkan- kromatid, nah itu. Iya benar. Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami, konsep-konsep pada material genetik yang pertama kromosom. Pengertian kromosom, struktur berbentuk padat yang terdiri dari dua komponen yaitu protein dan asam nukleat, DNA dan RNA, di mana pada kelompok DNA terdapat gen yang kromatid, salah satu bagian dari dua lengan hasil replikasi di mana kromatid berpasangan membentuk kromosom. Kemudian yang ketiga kromatin, kompleks DNA, protein, histon, dan protein non-histon yang ditemukan pada inti sel eukariot. Kemudian yang keempat ada sentromer. Sentromer merupakan bagian yang menyempit dan merupakan daerah perlekukan pada kromosom. Selanjutnya nukleosom, komponen struktur terkecil kromatid yang dihasilkan melalui interaksi antara DNA dan protein histon. Kemudian gen merupakan material genetik pembawa sifat turunan atau yang diwariskan kepada keturunannya. Kemudian yang terakhir DNA, material genetik, tempat menyimpan informasi genetika. Sekian, Bu. Oke, bagus ya presentasinya. Coba selanjutnya masalah yang berikutnya dilanjutkan. Baiklah, Bu ya. Masalah selanjutnya itu Nampak nggak Bapak Ibu? tentang tipe kromosom. Nampak, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Ibu bantu pakai PPT. Ya. Nah, ini masalah yang berikutnya. Silakan dijelaskan, lanjutkan. Masalah yang selanjutnya, Bu ya, yang tipe kromosom. Ya. Berdasarkan letaknya, di situ ada 4 letak. Yang pertama itu gambar telosentrik. Itu merupakan sentromer terletak di ujung kromosom, sehingga kromosom itu hanya mempunyai satu lengan. Kemudian yang B itu akrosentrik, itu sentromer terletak di bagian subterminal dekat ujung kromosom, sehingga kromosom terbentuk lurus seperti batang dengan satu lengan sangat pendek dan satunya lagi itu sangat panjang. Kemudian yang C itu gambar submetasentrik, itu sentromernya terletak di submedian salah satu ujung kromosom, sehingga itu terbagi menjadi dua lengan yang tak sama panjang.
Kemudian yang D itu gambar metasentrik kromosom, sehingga kromosom itu terbagi menjadi 2 lengan yang sama panjang. Itu Bu, hasil diskusi Iya. kami. Benar ya? Oke, yang selanjutnya dilanjutkan. Nih, masalah yang terakhir. Yang terakhir untuk yang terakhir penjelasannya yang akan disampaikan oleh Ibu Heni lagi ya, itu Heni lah ya belum Belum, presentasi Ibu Heni tadi ya? belum tadi. Ini bagaimana atau dihandle aja sama Rusmala? Jadi yang ini Bu, saya mau yang presentasi ini tadi Bu, yang tipe-tipe kromosom berdasarkan letak tadi Bu. Oh, ya udah gantian aja, Bu. Itu Ya ada udah, di ditukar grup aja kan tadi gimana udah ya? Ibu share. Ya. Oke. Lanjut saya Bu ya. Ya. Udah ketemu, Bu? Udah yang telosentrik itu Bu, bisa Bu? Dilanjut yang ini aja, Bu. Lihat lagi LKPD-nya tadi. 3, Bu. Yang 4, Bu. pertanyaan selanjutnya aja ya Bu ya. Ya, nomor 4. Pak Tian aja Bu, Pak Tian Bu. Ya udah, boleh. Atau saya aja Bu, yang ini kan Bu Boleh. ya, jumlah kromosom ya Bu ya. Jumlah Kan aja, gitu, jadi ya. supaya Jumlah kalian kromosom, tahu Bu. nanti dapat menyimpulkan. Jumlah kromosom lagi kan Bu ya, belum kita jelasin Bu ya. Belum, cuma jumlahnya aja. Padi berapa, nanti itu berapa. Ya, tinggal jumlah kromosom kan Bu ya yang belum kita Ya, jelasin kan. iya, tinggal 1. Ya Bu, saya akan membantu Bu Heni kelompok kami. Jadi jumlah kromosom itu Bu, setiap manusia, setiap makhluk itu beda-beda Bu, tergantung makhluk hidupnya. Contoh, jumlah kromosomnya 24, pepaya 18, dalang 24, nyamuk 6, cacing tanah 24, bekicot 54, ikan mas jumlah kromosomnya 100, merpati 80, kuda 64, gorila 48. Nah, dari sini, dari 10 contoh ini, 10 makhluk hidup ini, kalian bisa menyimpulkan bahwasanya jumlah kromosom dalam makhluk hidup itu jumlahnya sama atau beda? Beda, Bu. Beda. Jadi kromosom itulah yang materi genetik itu yang nantinya akan mengkode sifat-sifat yang tampak pada makhluk hidup. Jadi kalau dilihat dari jumlah kromosomnya saja sudah berbeda, ya otomatis sifat-sifat yang ditampilkan juga akan berbeda. Yang jumlah kromosomnya sama aja, masih akan ada perbedaan ciri yang spesifik yang membedakan mereka. Coba Bu Dinda lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin ada dari kelompok lain yang akan bertanya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Itulah presentasi kami. Apabila teman kelompok lain yang kurang jelas atau yang kurang paham atas presentasi kami persilakan. Saya Bu, mau tanya Bu. Ya, silakan. Jangan lupa sebutkan nama dan kelompok berapa ya. Ya, dicatat ya kelompoknya itu. Kelompok Bu Dinda dicatat yang nanya. Terima kasih Dinda. Saya Sihono dari kelompok 2. Ini saya pengen bertanya dari pemaparan hasil diskusi tadi, kan judulnya materinya adalah materi genetik Bu ya. Yang pengen saya tanyakan itu sebenarnya yang berperan sebagai materi genetik itu siapa Bu? Kromosom, gen apa DNA Bu? Atau semuanya itu termasuk materi genetik Bu? Terima kasih. Terima Bagus ya kasih. pertanyaannya. Ya, terima kasih Siono yang sudah memberikan pertanyaan. Langsung jawab atau ditampung dulu kayak mana Bu? Langsung jawab. Langsung jawab aja, dilempar ke forum yang mau jawab, nanti baru Ya. lanjut pertanyaan lain. Oke. Ya Bu. Baik, ke teman kelompok lain yang mau membantu jawab atau memberikan jawaban atas pertanyaan Siono, kami persilakan. Ayo, siapa yang tahu? Tadi sudah mengidentifikasi. Saya mau mencoba Bu, boleh? Boleh Bu Sisna, silakan. Itu ada moderatornya ya. Iya, Coba. Dinda. Saya Snawati dari kelompok 1 mencoba untuk menanggapi pertanyaan dari Sihono dari kelompok 2. Pertanyaannya tadi kan yang termasuk materi genetik itu apa saja seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya yang termasuk materi genetik itu adalah ketiganya itu, ada DNA, gen, dan kromosom. Ketiganya itu dirangkum menjadi substansi materi genetik yang berperan terhadap proses pewarisan sifat dari induk pada keturunannya, seperti itu. Coba dilempar Bu Dinda, barangkali ada jawaban lain.
Baik, bagaimana untuk kelompok lain? Apakah ada jawaban yang berbeda dari jawaban Bu Sisna, dari Sisnawati? Nggak ada? Oke. Sama, Bu. Ibu Karena ketiga itu semuanya termasuk ini materi genetik, Bu. Ya, betul. Oke, benar ya jawabannya. Jadi sebenarnya ketiga mereka itu satu hal, cuman letak-letaknya di mana. Tadi kalian udah lihat ada manusia, kalau diambil bagian sedikit, maka manusia itu tersusun dari apa? Makhluk hidup Sel. tersusun dari Sel. sel. Di dalam Sel. sel itu ada inti sel. Nah, di dalam Inti inti sel. itulah ada si kromosom. Kromosom kalau diurai, oh ternyata isinya apa? Untaian? Gen. Untaian DNA. DNA. Nah, di DNA untaian itulah ada tersimpan gen-gen sebanyak jumlah gennya banyak ya, sangat bervariasi. Nah, setiap gen itulah yang bertanggung jawab untuk mengkode sifat makhluk hidup tertentu. Sampai sini ada lagi yang masih mau bertanya? Dipersilakan. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan dicatat, Bu, kelompoknya. Iya. Saya Sisnawati dari kelompok 1 mau mencoba bertanya ke kelompok berapa tadi? 3. Yang presentasi 3 ya. Tadi kan di situ substansi materi ada 3, substansi materi genetik ada 3 ya, ada gen, DNA, dan kromosom seperti itu. Kalau kromosom kan kita bisa tahu tuh bentuknya kayak huruf X kayak gitu. Nah, untuk membedakan gen dengan DNA itu gimana sih? Dilihat dari apanya seperti itu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Sisnawati sudah mengajukan pertanyaan untuk kelompok kami. Sebelum kami menjawab untuk kelompok lain, adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari Sisnawati? Kami persilakan. Ya, betul. Silakan yang mau menjawab duluan. Nggak harus langsung ke kelompok yang presentasi. Saya nggak apa-apa, Bu. Mencoba menjawab. Silakan, Pak Ono. Oh, tadi yang ditanyakan Sisnawati, bedanya antara gen dengan DNA ya? Betul. Kalau menurut saya ini bedanya gen dengan DNA itu, kalau menurut saya di dalam gen itu ada DNA, Bu, seperti itu. Jadi DNA itu yang membawa gen, seperti itu. Jadi bedanya ya gen itu yang membawa sifat keturunan, tapi yang membawa sifat keturunan di dalam gen itu ada DNA, seperti itu, Bu. Berarti DNA ada di dalam gen ya, kesimpulannya. Coba yang Ya, lain, menurut mungkin saya, punya Bu. jawaban Mungkin lain. sama teman yang lain. Dari kelompok 3 mungkin ada yang mau menjawab nih. Kelompok penyaji materi. Ayo dari kelompok 3 ada yang mau menambahin jawaban dari Siono dari kelompok? Ada? Oke, kalau tidak ada coba nih. Gambarnya tampil ya? Tampil. Nah, coba sekarang kita amati lagi. Ini ada kromosom diuraikan. Oh, ternyata dia itu terdiri dari benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin itu ternyata strukturnya adalah protein histon yang dililit oleh DNA, membentuk nukleosom, ya kan? Nah, jadi yang untai ini, yang panjang ini, itu adalah DNA. Nah, gen, lihat bagian huruf H, Ibu kasih tanda kotak. Itu artinya gen dari sini, atau yang bertanda kotak, itu satu gen. Terus nanti di sebelahnya lagi, akan ada gen lagi. Di sebelahnya lagi, akan ada gen lagi. Berarti gen ada di dalam DNA atau DNA ada di dalam gen? Dari gambar, coba. Gen dalam DNA, Bu. Nah, jadi DNA itu untai rantai yang panjang nih. Kalau kalian bayangin ini kayak pernah jahit baju kan? Nah, itu ibaratnya seperti itu tuh. Jadi benang jahit kalian kalau digulung itu ibaratnya kromosom. Terus diurai, kalau diurai panjangnya, buset panjang banget gitu kan. Nah, di dalam setiap berapa
ada kodenya lah, berapa panjang tertentu itu mengkode 1 gen. Terus ada lagi mengkode 1 gen lagi dan seterusnya. Jadi kesimpulannya gen yang ada di dalam DNA. Jadi DNA itu mengandung gen, bukan gen mengandung DNA ya, tapi Kembali DNA berarti Bu. Saya mengandung gen-gen. Oke, sampai sini ada yang sudah jelas atau belum? Jelas, Bu. Jelas, Jadi, Bu. jadi gen itu yang paling kecil ya, Bu ya, urutannya ya, Bu ya. Betul, unit terkecil hereditas. Ya, Jadi hereditas, Bu ya, penyusun hereditas, Bu ya. iya, nanti akan kita pelajari nih di bab berikutnya tentang hereditas. Tapi kalian harus paham dulu ini. Harus paham dulu gen itu apa, letaknya di mana, apa kaitannya dengan DNA, kemudian kromosom, terus nanti juga kalian akan pelajari pembelahan sel. Jadi ini masih dasarnya. Jadi harus benar-benar paham konsepnya. Oke? Sampai di sini masih ada yang ingin bertanya? Atau cukup? Jelas, Bu. Bu. Jelas. Oke, silakan ditutup dulu, Bu Dinda. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, itulah hasil diskusi kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok lain yang sudah berpartisipasi ataupun yang bertanya pada kelompok kami dan memberikan penjelasan tambahan bagi kelompok kami. Saya akhiri, mewakili kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Beri tepuk tangan dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya kalian cukup aktif gitu, saling bertanya yang belum jelas dan mengkonfirmasi gitu. Oke, selanjutnya nih coba siapa yang mau menyimpulkan dari hasil belajar kita? Siapa yang mau menyimpulkan mengaitkan antara kromosom, gen, DNA dengan pewarisan sifat tadi, sifat yang tampak pada makhluk hidup. Oke, siapa berani? Ibu tantang nih. Apa, Bu? Menyimpulkan. Jadi dari kalian belajar struktur tadi, kemudian hubungannya dengan pewarisan sifat, disimpulkan kaitannya itu apa? Gitu. Kaitan antara gen, DNA, kromosom dengan sifat yang ditampakkan oleh individu. Ada yang berani atau perlu dipandu? Ibu pandu ya. Nanti kalian jawab. Oke, jadi kesimpulannya Belajar, kita Bu. hari ini belajar tentang apa? Gen, Bu. Materi Gen, Bu. Genetik. Materi genetik itu bisa dalam bentuk apa aja? Bisa dalam Gen, bentuk DNA, dan kromosom. bisa dalam bentuk DNA, gen. kromosom. Nah, itu. Nah, materi genetik itu berperan untuk berperan untuk Mewariskan sifat dari ibu Pewarisan pada sifat. keturunannya. betul. Oke, sampai sini paham ya? Tapi ibu masih penasaran nih, kalian benar-benar paham atau enggak ya? Coba untuk memastikan nih, keluarkan lagi handphone kalian. Ayo keluarkan lagi. lagi ya, Bu ya. Apa ya? Pokoknya keluaran dulu deh HP-nya. Udah, Bu. Udah? Tadi kan kalian baru saja Udah, menjawab Bu. pertanyaan kan? Masih ada jawabannya kan? Nah, sekarang udah tampil? Sudah tampil belum? Belum ya? Sambil menunggu tampil, ini ada post test yang nanti untuk bisa mengukur kalian apakah sudah paham atau belum. Cuman sayangnya belum tampil nih. Sambil nunggu tampil nih, coba kita refleksi dulu. Nanti Ibu tanya, kalian angkat tangan ya, sesuai pertanyaan Ibu. Apa yang sudah kalian lakukan, oke? Coba tadi siapa yang sudah melakukan pengamatan pada LKPD? Angkat tangan. Oke, bisa dilanjutkan? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini udah mau selesai, Bu. Iya, mau selesai. Ya ini dikit lagi. Oke, tadi coba siapa yang udah melakukan Kirim pengamatan? WA aja, Bu. Berhubung ini kayaknya banyak gangguan nih. Post testnya Ibu share aja ya di grup. Nanti kalian jawab. Iya, Bu. Iya, Bu. Di grup WA aja, Bu. Oke. Udah langsung jawab ya. Nah, coba Ibu cek langsung jawaban kalian. Nah, ini nih bagus nih. Ya, Bu. Pak Sihono nih tadi waktu pretest salah semua. Sekarang benar semua, luar biasa. Beri tepuk tangan Pak Sihono. Coba Ibu cek lagi yang berikutnya ya. Berarti kami sudah paham, Bu.
Bu Dinda, Bu Dinda juga tadi waktu pretest benar 2. Ini post-testnya benar semua, luar biasa kalian ini. Oke. Jadi udah belajar ya di rumah. Apa Bu? Dapat reward apa kami Bu? Aduh, Ibu lupa ya mau kasih apa, ketinggalan di rumah. Iya Bu. Iya. Biar kami lebih semangat Bu. Makan bakso, Bu. Ibu lihat punya Pak Selanjutnya Tian ya. harus kasih hadiah, Bu. Nah, ini punya Pak Tian Bu. tadi benar pretestnya benar 2. Post-testnya benar 4, lumayan. Jadi perlu ditingkatkan ya. Jadi sudah bagus. Kebanyakan kalian sudah menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Semangat Dapat Tian, hadiahnya, Bu. semangat. Yang peningkatannya belum Ya Yuli, benar berapa, belajar Bu? lagi ya. Oke, pertemuan selanjutnya kita lanjut mempelajari lebih detail tentang gen dan DNA. Oke, kayaknya waktunya udah habis. Silakan kita tutup aja. Pak Tian, silakan pimpin doa. Oke, baik Bu. Marilah kawan-kawan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Pulang di rumah hati-hati di jalan, jangan mampir kemana-mana. Tetap semangat. Kondisi jangan sampai mengalahkan kita, karena kita sudah dikasih akal, jadi kita yang mengkondisikan keadaan. Jangan kita yang terkondisikan. Oke, ingat? Oke, Bu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.